Sebentar lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Fatimah Az-Zahra Sari Tilawah, dibawakan oleh Sakinatul Aulia, Surah Al-Baqarah ayat 1-4. Dan setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran dan Sari Tilawah, Anda juga akan mendengarkan kultum yang dibawakan oleh Irwan Syahputra MA dengan judul 3 Amal Terbaik. Selamat mendengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa
وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar, hafizakumullah yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Fatir ayat 29 dan 30. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau secara terang-terangan. Mereka inilah orang-orang yang mengharapkan perdagangannya tidak akan pernah rugi. Dengan amal-amalnya itu, Allah menyempurnakan balasan untuk mereka, menambah karunia-Nya kepada mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha membalas orang-orang yang bersyukur atau berterima kasih. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang dibacakan tadi memberikan beberapa penjelasan. Di antara makna yang terpenting, Allah memberitahu kepada kita ada satu perniagaan di mana kalau itu kita lakukan, kita tidak akan pernah rugi dalam perniagaan itu. Tentu kita semua tahu bahwa ketika seseorang berniaga, ketika seseorang berdagang, maka tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan, dan sesuatu hal yang paling ditakuti adalah rugi dari perniagaan itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah ilustrasi, ada sebuah perdagangan di mana kalau kita mau melakukannya, maka Allah menjamin bahwa kita tidak akan pernah rugi dalam perdagangan itu. Perniagaan atau perniagaan yang disebut Allah itu adalah ada 3 pekerjaan, ada 3 amal, di mana kalau itu kita lakukan, maka amal-amal itu akan memberikan keuntungan kepada kita terus-menerus dan menjauhkan kita dari kerugian atau kebangkrutan. Apa 3 amal-amal terbaik itu? Yang pertama, kata Allah,
adalah membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang mereka membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan. Bahkan di dalam Al-Quran, jangankan membaca, mendengarkan Al-Quran dibaca saja, Allah akan memberikan rahmat kepada pembacanya. Sebagaimana firman-Nya pada ayat yang lain, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka apabila dibacakan Quran, dengarkan, diam kalian akan mendapat rahmat. Begitu luar biasa keutamaan amal membaca Quran ini. Bahkan orang yang mendengar saja pun sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi mereka yang mau membacanya. Dalam banyak hadis-hadis sahih bahkan dijelaskan bagaimana pahala membaca Al-Quran yang luar biasa. Allah akan menghitung pahalanya dari huruf-huruf yang dibaca. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasul, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan aku tidak berkata, kata beliau, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, ketika kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang terdiri 19 huruf saja, kita akan mendapatkan kebaikan dikali 10, dan bisa dilipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal yang kedua adalah menegakkan sholat. Tentang ini tentu kita semua sudah faham, bahwa sholat bahkan merupakan salah satu rukun Islam. Sehingga bisa dikatakan mereka yang tidak sholat masih dipertanyakan sholatnya. Bahkan menegakkan sholat adalah sebuah amal di mana orang yang mengerjakannya tidak akan pernah rugi. Karena sholat menjadi ibadah yang tidak hanya utama, tapi menjadi ibadah yang pertama nanti dihisab atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentukan kebaikan amal-amal yang lain. Sebagaimana sabda beliau, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Maka perbaikilah salat, jagalah salat, jangan sampai kita meninggalkannya. Bahkan di dalam ayat tadi Allah mengatakan, salat adalah salah satu dari amal-amal terbaik. Dan yang ketiga, kata Allah, berinfak, menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Dalam berinfak tentunya itu dari kita bukan banyaknya, tapi kepantasan kita memberi. Ketika kita mendapatkan rezeki, ketika kita mau memberikan, mengeluarkan infak, dalam banyak ayat disebut setiap kali dapat rezeki, maka kita diperintahkan untuk berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah dengan apa-apa yang kami rezekikan kepadamu. Ketiga amal ini, ketika infak dilakukan baik dengan cara sembunyi, dengan cara terang-terangan, kata Allah, amal-amal ini, baik membaca Quran, sholat, infak, adalah seperti sebuah perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Dan endingnya, Allah akan memberikan balasan dengan menyempurnakan amal-amal yang dilakukan itu, bahkan akan menambah karunia-Nya berupa rezeki di dunia ini. Dan Allah memberikan keampunan dan akan membalasin kesyukuran yang telah ditunjukkan itu dengan balasan nikmat yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat mengamalkan 3 amal terbaik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah serta kultum. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita.